चलो तुम्हारी शाही सवारी हो जाए। तुम मुझे नहीं खा सकते, राज्यसभा के मेंबर को। पर आज मुफासा का वंश यही खत्म होगा। Halo, Sobat Movinger, ketemu lagi dengan Mimin di sini, tentunya di channel Mas Official. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film animasi live action yang berjudul The Lion King, film yang dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang perjuangan Simba dalam merebut kembali tahta ayahnya yang diambil alih oleh pamannya. Tanpa berlama-lama, berbacot ria, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sang raja hutan yang bernama Mufasa dan sang ratu yang bernama Sarabi. Mufasa adalah pemimpin dari kerajaannya yang disebut Pride Lands. Pada hari itu, Mufasa mengundang semua hewan untuk berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran putranya yang bernama Simba. Semua hewan bergembira menyambut singa kecil yang lucu dan imut yang kelak akan menjadi raja di Pride Lands. Scene berpindah di mana terlihat seekor curut yang sedang berlari menuju ke goa. Tiba-tiba muncul seekor singa lain bernama Sekar, yang merupakan paman Simba. Tak lama kemudian, seekor burung bernama Zazu menghampirinya dan menanyakan mengenai Sekar yang gak datang ke acara Simba tadi. Sekar yang kesal ditanya-tanya menyerang Zazu. Beruntung, Mufasa datang dan menghentikannya. Mufasa juga ikutan nanya hal yang sama ke Sekar, tapi dengan santus Sekar menjawab kalau dia lupa. Mufasa kemudian berkata bahwa anaknya Simba kelak akan menjadi raja menggantikannya. Mendengar itu, Sekar pun jadi mules dan langsung cabut, untuk buang mukanya. Malam harinya, terlihat seekor monyet tua yang lagi ngeliatin para serangga yang lagi ngumpul di batang pohon. Gabut bener nih si monyet. Si monyet lalu meniupkan debu. Kemudian terlihat sebuah gambar singa bogel yang tentunya bukan kemasan saset, yakni Simba. Si monyet merasa sumringah karena itu merupakan pertanda bahwa Simba akan menjadi raja. Pagi harinya, Simba bogel membangunkan ayahnya untuk jogging. Sang ayah, yang masih ngantuk, lalu bangun dan mengajak Simba ke atas bukit. Kemudian Mufasa memperlihatkan Simba kerajaan yang akan dia kuasai kelak saat dia sudah dewasa. Mufasa bilang seorang raja harus bertanggung jawab dan melindungi wilayahnya. Mufasa juga berpesan bahwa Simba boleh pergi kemana saja, kecuali lembah gelap di balik bukit. Setelah itu, Mufasa menjelaskan mengenai rantai makanan, yang tentunya bukan makanan ibu-ibu sehari-hari alias gosip. Tak lama kemudian, Zuzu datang dan melapor bahwa para hyena lagi berburu di wilayahnya. Mendengar itu, Mufasa menyuruh Zuzu untuk mengantar Simba pulang. Sementara dia akan mengusir para hyena itu. Setibanya di rumah, Simba melihat seekor kumbang. Dia pun tertarik dan mengejarnya, hingga akhirnya dia bertemu dengan pamannya Sekar yang sedang memperhatikannya. Simba lalu menghampiri pamannya dan bercerita mengenai wilayah kekuasaannya nanti. Sekar yang benci mendengar Simba yang akan menjadi raja lalu berusaha menipu Simba. Sekar mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran, yaitu mengenai tempat yang dilarang oleh ayahnya. Setelah itu, Simba pulang dan dimandiin oleh ibunya dengan cara dijilatin.
Kemudian dia mengajak Nala sahabatnya untuk pergi ke lembah. Namun dia bilang ke ibunya kalau dia mau pergi ke kolam. Kecil-kecil udah bohong ya, dasar Simbah bogel. Ibunya yang khawatir lalu menyuruh Suzu untuk menemani mereka. Di tengah jalan, Simba bilang mereka akan pergi ke kuburan gajah. Awalnya Nala menolak, tapi Simba berhasil meyakinkannya bahwa tempat itu aman. Kemudian mereka mencari cara agar tidak diikutin terus sama Suzu. Singkat cerita, Simba dan Nala berhasil mengelabui Suzu, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan sambil bercanda, hingga akhirnya tanpa sadar mereka sampai di lembah terlarang itu. Mereka lalu menelusuri lembah itu hingga semakin dalam. Nala yang khawatir lalu menyuruh Simba untuk pulang, tapi Simba enggak mempedulikannya. Tiba-tiba para kawanan Haina bermunculan menghampiri mereka berdua. Ternyata tempat itu adalah sarangnya Haina. Tak lama kemudian, sang pemimpin Haina yang bernama Sensi muncul dan akan memangsa mereka. Beruntung Suzu datang dan menghentikannya. Simba dan Nala lalu segera berlari menuju lorong bawah tanah. Namun para Haina terus mengejarnya hingga akhirnya mereka terkepung oleh kawanan Haina yang nongki di luar. Simba mencoba menakuti dengan omannya, namun dia malah diketawain para Haina. Tak lama kemudian terdengar auman sang Raja Mufasa yang membuat para Haina ketar-ketir. Mufasa lalu membantai para Haina, dan mengancam Sensi dan kawanannya untuk tidak mengganggu Simba lagi. Kemudian mereka cabut meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, Mufasa menyuruh Suzu untuk mengantar Nala pulang duluan, sementara dia mau ngobrol berdua sama anaknya. Mufasa memarahi Simba yang enggak mau dengerin omongannya agar enggak datang ke tempat itu. Mufasa bilang kejadian tadi membuatnya merasa takut akan kehilangan Simba. Namun setelah itu, Mufasa terlihat sudah melupakan kesalahan Simba, dan mereka duduk bersama melihat indahnya bintang-bintang. Sementara itu, di lembah gelap, Scar mendatangi para Haina. Dia mengajak para Haina bekerja sama untuk membunuh Mufasa. Scar menginginkan posisi Mufasa, dengan imbalan para Haina bebas mendapatkan makanan setelah dia menjadi raja. Keesokan harinya, Scar mengajak Simba ke ngarai untuk melatih omannya, yang masih mirip suara kamu, yang kalau sama ayam. Kemudian Scar meninggalkan Simba dengan alasan mau buang perasaannya dengan si dia. Ternyata di atas ngarai sudah ada kawanan Haina yang mengintai Simba. Tak lama kemudian, para Haina mulai menjalankan rencananya. Mereka mengejar sekumpulan banteng yang membuat para banteng ketakutan dan berlarian menuju ke arah Simba. Simba segera berlari sekuat tenaga agar enggak keinjak-injak kawanan banteng itu. Hingga akhirnya Simba berhasil nangkring di sebuah pohon. Sementara itu, Scar mengadu ke Mufasa kalau Simba dalam bahaya. Mufasa pun segera berlari untuk menyelamatkan anaknya. Saat Mufasa berhasil membawa Simba ke tepi tebing, badannya keseruduk banteng sehingga membuat mereka berdua terpisah. Mufasa berhasil keluar dari kawanan banteng dan berusaha memanjat tebing. Pada saat itu, Simba tidak bisa melihat ayahnya karena terhalang tebing yang tinggi. Saat Mufasa hampir berhasil naik, dia melihat Scar yang ada di atas. Ia pun berkata, "Help me." Namun Scar yang udah angry, malah mencakar kaki dan muka Mufasa hingga Kisana ini pun terjatuh.
Melihat ayahnya terjatuh, Simba lalu segera turun untuk melihat keadaan ayahandanya. Di bawah Simba mendapati beliau sudah pindah server. Tak lama kemudian, Scar datang dan berpura-pura enggak tahu apa yang terjadi. Dia menyalahkan Simba atas kematian Mufasa dan mengusirnya. Anjir, kejam banget nih binatang atuh. Tak hanya itu, Scar juga menyuruh para hyena untuk mengejar dan membunuh Simba. Simba yang ketakutan terus berlari hingga akhirnya dia terjatuh ke dalam jurang. Melihat hal itu, para hyena mengira Simba sudah ningoy. Namun ternyata Simba masih selamat, iyalah kalau mati filmnya tamat dong. Setelah itu, Simba melanjutkan pelariannya sejauh mungkin dari kampung halamannya. Sementara itu, Scar kembali dan memberitahu para singa mengenai kematian Mufasa dan Simba. Dia berpura-pura menyesal karena telat datang menolong mereka. Gila sih binatang atu ini, muka double banget. Setelah kematian Mufasa, Scar meresmikan dirinya sendiri sebagai raja menggantikan Mufasa. Dia juga akan dibantu para hyena dalam menjalankan tugasnya. Para singa tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengakui Scar sebagai raja. Kembali ke Simba yang sedang berjalan menelusuri gurun. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan, lalu berhenti dan tertidur di tengah gurun. Tak lama kemudian, Simba dihampiri sekelompok burung pemakan bangkai. Beruntung ada seekor babi hutan bernama Pumba dan seekor meerkat bernama Timun. Mereka mengusir sekelompok burung tersebut, tetapi mereka langsung kabur saat tahu kalau yang mereka selamatkan adalah seekor singa. It's a lion! Wait, come on, wait! It's a little lion! Namun mereka berpikir, siapa tahu singa itu bisa dijadikan teman dan pelindung mereka. Karena berisik, Simba pun terbangun. Timun lalu memperkenalkan diri mereka melihat Simba yang lagi galau. Mereka lalu berusaha membantu masalah yang sedang dihadapi Simba. Mereka lalu memberinya kata-kata motivasi yaitu, Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir, ada aku di sini ucap para buaya jaksel. Akhirnya, mereka pun menjadi sahabat. Timun mengajak Simba berjalan-jalan dan memperlihatkan rumah mereka yang sangat indah. Simba juga diajari untuk menyukai makanan khas mereka, yaitu serangga dan cacing pohon. Seiring berjalannya waktu, Simba mulai tumbuh dewasa dan dia mulai melupakan takdirnya sebagai raja. Scene berpindah ke Pride-Lands, terlihat Scar dan para hyena sedang memburu mangsanya secara berlebihan. Mengetahui itu, Sarabi berusaha memperingatkan Scar agar tidak merusak rantai makanan. Scar nggak terima lalu bilang, mulai sekarang para singa hanya dapat sisa jatah makanan setelah para hyena yang rakus makan duluan. Malam harinya, Nala mencoba kabur dari Pride-Lands untuk meminta bantuan. Dengan bantuan Suzu, akhirnya Nala berhasil selamat dan pergi dari tempat itu. Sementara itu, Simba yang lagi menyendiri, sebagian bulunya rontok dan terbang tertiup angin, hingga akhirnya bulu itu ditemukan oleh si monyet tua. Beliau ini langsung tahu kalau itu adalah bulu Simba. Bejir, tutor dong, sepuh. Dia pun sadar kalau ternyata Simbol masih hidup. Sementara itu, Pumba, Timun, dan hewan lainnya yang lagi jalan-jalan sambil nyanyi tiba-tiba dikagetkan oleh seekor singa yang ternyata adalah Nala. Timun pun lari ketakutan saat Pumba terdesak. Tiba-tiba Simba muncul. Sesaat kemudian, Nala baru ngeh kalau ini Simba. Yeah, it's me, Simba. Nala minta Simba kembali ke Pride-Lands untuk mengambil kembali tahtanya dari tangan Scar dan para hyena. Namun Simba menolaknya karena sekarang dia merasa betah tinggal di tempat barunya. Mereka lalu mulai berdebat hingga akhirnya Nala yang kecewa dengan sikap Simba lalu pergi. Goodbye, Simba. Simba yang lagi galau lalu bertemu dengan si monyet tua yang berusaha untuk memotivasi Simba. Dia bilang kalau ayahnya Simba masih hidup. Ia pun mengajak Simba untuk menemuinya.
Simba yang penasaran lalu mengikutinya hingga tiba di tepi sungai. Si monyet lalu menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi. Si monyet bilang kalau Mufasa hidup dalam diri Simba. Simba mendengar suara ayahnya dari langit yang berkata bahwa dia tak pernah meninggalkan Simba dan meyakinkannya bahwa Simba adalah raja sejati. King. Simba pun tersadar, dan dia memutuskan untuk kembali ke Pride Lands. Di tengah jalan, dia bertemu kembali dengan Nala dan mengajaknya pulang untuk merebut kembali tahtanya. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan. Ternyata Pumba dan Timun juga mengikuti mereka, ditambah Suzu yang selalu setia terhadap sang Raja Simba. Kemudian mereka mulai menjalankan rencana untuk bisa melewati penjagaan para hyena. Pumba dan Timun dijadikan umpan hidup untuk mengalihkan perhatian hyena. Mereka pun berhasil masuk. Sementara itu, terlihat Sekar dan Sarabi yang lagi berantem gara-gara Sarabi nggak mau jadi ratunya. Tiba-tiba Simba muncul dan mengagetkan mereka. Simba dan Nala menyuruh Sekar untuk turun dari tahtanya. Sekar yang licik, mengungkit kembali masa lalu Simba dan menyuruhnya untuk mengaku dan bertanggung jawab atas kematian Mufasa. Tell them who's responsible for Mufasa. Simba yang merasa bersalah lalu mengakuinya. Mendengar pengakuan itu, Sekar semakin memojokkan Simba dan menghasut yang lainnya. We should believe a son who takes the life of a father? A son who abandons his mother? No. Hingga akhirnya Simba terjatuh dan bergelantungan seperti kejadian saat ayahnya dibunuh oleh Sekar. Tiba-tiba petir menyambar pohon di bawahnya, yang membuat kobaran api semakin membesar. Sekar lalu mendekati Simba dan berbisik bahwa dialah yang telah membunuh Mufasa. Dengar pengakuan Sekar, Simba langsung menggigit mulut pamannya, dan berhasil naik ke atas. Sekar yang gak bisa berbohong lagi, menyuruh para hyena untuk menyerang Simba. Melihat itu, para singa pun melawan dan terjadilah baku hantam yang sangat epik. Melihat Simba dikeroyok, Nala segera membantunya. Di tempat lain, Pumba dan Timun juga ikut membantu para singa melawan para hyena. Tak lama kemudian, Pumba dan Timun juga sudah tiba di lokasi pertempuran. Sementara itu, Nala bertarung dengan pemimpin hyena, Sensi. Dalam pertarungan itu, Nala berhasil mengalahkan dan menjatuhkan Sensi. Melihat pemimpin mereka tewas, para hyena pun melarikan diri, begitu pula dengan Sekar. Simba lalu mengejar Sekar hingga ke atas tebing yang tinggi. Sekar yang terdesak lalu berbohong dan bilang dia akan membunuh para hyena. Simba memaafkan Sekar, namun dengan syarat, Sekar harus pergi jauh dari Pride Lands. Saat ada kesempatan, Sekar tiba-tiba menyerang Simba, dan mereka pun berantem lagi hingga akhirnya Simba berhasil menjatuhkan Sekar dari atas tebing. Ternyata Sekar masih hidup, namun di bawah. Ia dikepung oleh para hyena yang merasa telah dikhianati oleh Sekar. Akhirnya, Sekar tewas dikeroyok oleh para hyena. Kemudian Simba kembali menemui ibunya, Nala, dan juga hewan lain yang menyambutnya sebagai raja baru di Pride Lands. Your Majesty. Singkat cerita, para hewan kembali berkumpul, dan mereka semua terlihat bahagia dalam rangka menyambut kelahiran anak dari Simba dan Nala. Tamat, ending yang sangat mengharukan. Oke, pesan immortal yang tidak dapat kita petik dari film ini yaitu, tai cicak merupakan cairan yang agak lembek dan berair. Yang membuat kita berkata kasar ketika terkena cairan itu. Bahkan seringkali berubah menjadi hewan, contohnya, anjing lu dasar cicak babi sialan. Lah yang benar cicak apa babi? Dahlah Mimin capek pengen rebahan dulu.